Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan bisnis plan yang sudah saya buat, yaitu Putra Baditar. Untuk lebih jelasnya, langsung saja profil dari bisnis plan yang sudah saya buat. Nama perusahaan atau nama UMKM ini yaitu Putra Baditar. Putra Baditar ini membuat bergerak di dalam bisnis kuliner, yaitu membuat brownies lumer. Adapun untuk alamat produksi itu berada di Desa Ngalian, nomor 32, RT 1 RW 2, Kecamatan Terto, Kabupaten Pekalongan. Kemudian untuk kontak person ataupun nomor yang bisa dihubungi kalau ingin melakukan pemesanan, yaitu bisa melalui WA, yaitu 085878879982, atau bisa menggunakan akun media sosial lain seperti Facebook ataupun IG. Langsung saja bisa dicari Putra Baditar itu di Facebook, kalau di IG @Putra Baditar. Adapun profil dari pemilik dari bisnis ini dibuat oleh saya sendiri, Muhammad Rifan, bertempat tinggal di Desa Ngalian, nomor 32, RT 1 RW 2, Kecamatan Terto, Kabupaten Pekalongan. Alamat produksi dan juga alamat tempat tinggal saya itu sama, karena bisnis ini merupakan sebuah bisnis rumahan atau handmade, yang pada dasarnya bisnis ini masih dikategorikan bisnis UMKM kecil-kecilan, tapi insya Allah memiliki banyak manfaat. Adapun alasan memiliki ataupun membuat bisnis plan ataupun membuat usaha seperti ini, yaitu melihat beberapa potensi ataupun peluang usaha yang tentunya sangat besar untuk kita sebagai generasi muda ataupun generasi milenial yang masih usia-usia produktif dalam mencari suasana ataupun mencari pengalaman baru, terutama di dunia perbisnisan. Yang kedua, situasi dan kondisi saat ini bisa kita manfaatkan dengan baik, yaitu melalui dengan berwirausaha, berdagang online seperti bisnis plan ini, yaitu berdagang brownies lumer. Karena pada dasarnya semua orang atau beberapa orang di luar sana banyak yang tidak keluar rumah, sehingga bisnis ini sangat cocok untuk kita generasi muda untuk mengembangkan ataupun membuat bisnis ini jauh lebih baik lagi. Karena banyak orang yang betah di rumah, itu perlu adanya cemilan dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan yaitu melalui peluang bisnis ini. Adapun tujuan dibuatnya bisnis ini, yang pertama tentunya ingin membantu oleh orang tua agar nantinya tidak membebani dalam membiayai kuliah yang sedang saya lakukan, yang sedang saya jalani. Yang kedua, tujuannya untuk memperbanyak pengalaman, memperbanyak relasi, memperbanyak pengetahuan di dalam dunia perbisnisan. Tentunya seperti yang sudah katakan tadi, dunia bisnis ataupun dunia kewirausahaan tentu perlu generasi muda untuk mencoba. Karena ketika kita dari muda sudah mencoba, tentunya nanti ketika dewasa ataupun tua nanti jauh lebih banyak pengalaman dan banyak wawasan mengenai dunia perbisnisan. Konsep dari bisnis yang saya buat ini, bisnis ini
memperjualkan brownies lumer, yang mana sistem pemesanannya itu bisa melalui rumah atau door to door, juga bisa langsung via WA ataupun media sosial lainnya. Kemudian juga bisa melakukan transaksi dengan metode COD. Adapun sistem pemesanannya itu menggunakan pre-order atau biasa kita kenal dengan PO. Itu gunanya untuk menjaga daya keinginan ataupun agar konsumen itu tidak bosan ketika kita jajakan cemilan-cemilan seperti brownies ini setiap harinya. Tentunya ketika kita promosikan setiap hari, pastinya mungkin setiap konsumen pasti akan merasa bosan. Oleh karena itu, dilakukannya sistem ini agar daya minat konsumen juga terjaga. Dalam bisnis ini ada beberapa macam brownies yang saya buat ataupun saya tawarkan, yaitu ukuran 250, kemudian ada 300, ada 350 mili, juga ada 400 lah ya, ukuran yang paling besar. Juga ada model paket hemat, yaitu di dalam box kemudian ada kira-kira 9 cup kecil, nanti bisa dihias secara terserah dari konsumen yang ingin memesannya itu. Kemudian di dalam brownies lumer yang saya buat itu memiliki banyak varian rasa seperti meses, kemudian juga ada marshmallow, coklat, keju, choco chip, kemudian ada vanilla juga, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Dalam bisnis ini target dari saya pribadi yaitu anak-anak remaja seperti anak-anak SMP dan SMA, dan tentunya lah seperti anak-anak MI juga termasuk. Soalnya kenapa? Untuk anak-anak umuran seperti kisaran itu masih suka-sukanya memakan ataupun mengonsumsi makanan-makanan yang berbahan coklat seperti brownies lumer ini. Kemudian yang kedua, sasarannya tentu saja masyarakat desa Ngalian, dan yang ketiga ya masyarakat di luar desa Ngalian, seperti contohnya lah teman-teman kampus dan lain sebagainya. Kemudian dalam perincian ataupun pemetaan keuntungan ini, untuk keuntungan ini satu harga brownies, satu toplesnya ukuran 250 mili lah, itu berkisaran harga 15.000. Untuk 300 itu 20.000, untuk 350 itu 25.000. Dan setiap tambah besar milinya itu bertambah ataupun memiliki selisih lah 5.000 rupiah. Kemudian dari harga-harga tersebut saya mengambil keuntungan 5.000 untuk digunakan sebagai kebutuhan saya, dan yang 10 itu kembali kepada modal. Mungkin untuk seterusnya mengenai analisis SWOT dalam bisnis plan ini, mengenai strike atau kekuatan, yang pertama dalam pengiklanannya harus memiliki kreativitas yang tinggi.
Kemudian harga yang ditawarkan juga cocok ataupun harus pas di kantong masyarakat. Kemudian alat dan bahan yang digunakan juga mudah didapatkan. Kemudian pembuatannya tetap memperhatikan kehigienisan ataupun kebersihan. Yang kelima, memiliki ciri khas tersendiri dari produk-produk brownies yang lain. Yang keenam, memiliki akun sosial media yang digunakan untuk nanti pemesanan via online atau menggunakan sistem COD agar lebih mudah, seperti akun WA ataupun Facebook atau Instagram. Kemudian menyediakan sistem COD untuk mempermudah konsumen yang memiliki rumah agak jauh kepada saya sendiri. Misal teman saya yang jauh bisa juga menggunakan sistem COD untuk mempermudah pemesanan. Kemudian dalam weakness atau kelemahannya, yang pertama, sistem pemesanan ini menggunakan PO, pre-order, yang mana pre-order ini berada di hari Jumat, Sabtu, terus kemudian Ahad. Kemudian produk yang ditawarkan juga tidak bisa bertahan lama, paling tidak ya sekitar 2 atau 3 hari lah. Kemudian seringkali membatasi pemesanan karena kurangnya modal yang dikeluarkan. Ya itulah karena faktor dari anak-anak kuliah tentunya, salah satunya seperti itu, kurang modal dalam dunia usaha. Kemudian juga sering, yang ketiga, mengenai opportunity atau kesempatan. Penjualan dilakukan selama 3 hari, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan juga hari Minggu. Kemudian ada banyak varian topping yang kami kami tawarkan, yaitu seperti coklat, keju, Oreo, marshmallow, choco chip, kacang, meses, sehingga konsumen bebas untuk memilih dari beberapa varian topping tersebut. Kemudian mudah memesan produk dan pengenalan produk melalui digital marketing. Kemudian yang keempat, mengenai threat atau ancaman. Tentunya yang pertama, adanya persaingan dagang dengan pembisnis lain, ataupun muncul pembisnis baru, penjual baru tentang yang memiliki kesamaan dengan produk kita. Kemudian produk yang ditawarkan kalah saing dengan cemilan-cemilan masa kini ataupun tren. Yang terakhir yaitu harga bahan yang kadang naik turun, yang seringkali membuat problem ataupun masalah di dalam dunia perbisnisan brownies lumer. Mungkin itu saja dari saya pemaparan business plan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.